Bab 2156 Suatu kebetulan. Ini tidak akan berhasil. Ini adalah harta karun dari Sekte Lei Yun kita. Sebagai murid inti dari Sekte Lei Yun dan kandidat populer untuk penerus masa depan, ini adalah kartu truf terakhir yang diberikan kepadanya oleh sekte tersebut, dan itu akan digunakan sebagai upaya terakhir. Thunderbolt mengandung kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya, dan dibutuhkan beberapa tahun serta banyak sumber daya untuk menyempurnakannya. Justru karena inilah ia begitu kuat sehingga bahkan jika Anda melihat seluruh Sekte Lei Yun, hanya ada beberapa dari mereka. Berhenti bicara omong kosong, apakah kamu mau memberikannya atau tidak? Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan pergi. Ye Bufan memberi isyarat bahwa dia akan meluncurkan susunan teleportasi. Aku memberi. Xia Haoting sangat menyesal sekarang. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan menggunakannya untuk menakut-nakuti orang lain. Sekarang bagus. Bukan saja dia tidak menakuti siapapun, tapi dia juga mendapat tambahan petir dan 10% bahan obat. Tapi tidak ada cara lain. Agar tidak terlempar ke sini, aku hanya bisa memilih untuk menundukkan kepala. Dia mengangkat tangannya dan Zentian Lei muncul di telapak tangannya, lalu terbang. Ye Bufan mengambil benda ini di tangannya, memindainya dengan kesadarannya, dan mengangguk puas. Menurut kekuatan guntur yang terkandung di dalamnya, bahkan orang kuat di tahap Dongsu pun akan takut. Akhirnya, dia melihat ke cincin penyimpanan itu lagi dan sedikit mengernyit. Ramuanmu bahkan belum 90% lengkap. Kamu masih membutuhkan 3 Xuan Huang Chao, 6 Earth Corvin, dan 5 Blue Jade Ganoderma Lucidum. Ye Bufan memberitahu Xia Haoting ramuan yang tersembunyi seperti harta karun itu lagi. Mata Xia Haoting melebar karena terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dengan begitu banyak ramuan, pihak lain tidak akan mengetahui apakah dia menyembunyikan beberapa di antaranya, tetapi dia tidak menyangka orang lain akan mengetahui segalanya tentang ramuan itu. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengeluarkan bahan obat yang sesuai. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan memasukkan ramuan itu langsung ke dalam ring penyimpanan, lalu berkata, "Oke, masuk." Saat dia mengatakan itu, dia menghapus batasan formasi di luar, dan kemudian mengambil kembali semua bendera formasi. Xia Haoting dan yang lainnya berjalan ke paviliun segi 8 dengan sedih dan berdiri di susunan teleportasi. Ye Bufan mengendalikan formula ajaib untuk mengirim mereka semua. Setelah mereka pergi, Jiang Fangzu tampak bersemangat. "Saudara Ye, metodemu lebih baik. Kami benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini." Dengan begitu banyak ramuan yang dikumpulkan, jika Ye Bufan pernah menempati 9 kebun ramuan sebelumnya, dia mungkin akan memetiknya tidak sebanyak sekarang. "Oke, sudah hampir waktunya, ayo keluar." Setelah Ye Bufan mengatakan itu, dia memimpin semua orang ke susunan teleportasi. Hingga saat ini, dia masih belum tahu kemana dia bisa berteleportasi, jadi dia harus cepat keluar. Kilatan cahaya putih menyala, dan susunan teleportasi mengirim mereka keluar. Namun saat kakinya menginjak tanah lagi, ekspresi Ye Bufan tiba-tiba berubah. Di sini benar-benar gelap, dengan kabut hitam dimanapun Anda memandang. Benda ini tidak jahat, tetapi mengandung energi yang sangat aneh. Selain itu, fluktuasi formasi terus-menerus datang dari lingkungan sekitar, yang berarti mereka saat ini sedang dalam formasi. Ye Bufan menstabilkan pikirannya dan menyapu kesadarannya terlebih dahulu. Kabut hitam ini memiliki efek penekan yang kuat pada kesadaran spiritual, tetapi kekuatan mentalnya sangat kuat, sudah sebanding dengan orang kuat di tahap Dongsu, dan dia masih dapat melihat dalam jarak puluhan meter tanpa menjadi kuat. Pada saat ini, Zhao Mingzhen, Sui Yueli, Garina dan lainnya yang diteleportasi sebelumnya pingsan dan jatuh ke tanah. Orang-orang ini juga memiliki aura hitam di sekujur tubuhnya, bahkan kulitnya pun menjadi hitam, yang jelas terkait dengan kabut hitam di depannya. "Saudara Ye." Saat dia sedang mengamati, sebuah seruan datang dari sampingnya, dan kemudian Lu Sueman, Li Qingzu, dan Jiang Fangzu juga pingsan dan jatuh ke tanah. Mereka tidak memiliki energi kekacauan yang sebenarnya, juga tidak memiliki fisik yang kebal terhadap semua racun, sehingga mereka dengan cepat mengalami koma di kabut hitam.
Ye Bufan memindai mereka lagi dengan kesadarannya dan menemukan bahwa mereka hanya tidak sadarkan diri dan tidak ada bahaya langsung bagi hidup mereka, jadi dia merasa lega. Dia mulai mengamati formasi tersebut, mencoba mencari cara untuk memecahkannya, dan kemudian terdengar tawa arogan. Hahaha, mereka semua pingsan, tidak ada yang bisa lepas dari genggamanku. Tawa pria itu tiba-tiba berhenti, dan dia jelas menemukannya. Hei, kamu tidak takut dengan RI3 pembunuh iblisku? Orang itu berbicara, Ye Bufan segera mengetahui identitasnya. Apakah kamu sebenarnya Sao Feng? Dia merasa lega sejenak. Pantas saja banyak orang di lapangan tidak melihat Sao Feng. Ternyata ramuan yang dia serahkan kepadanya sebelumnya dikirim dengan tujuan untuk membentuk formasi di sini untuk merampok semua orang. Di luar dugaan, orang ini selalu pendiam dan tidak menarik perhatian orang lain. Di luar dugaan, dialah yang paling licik, dan tanpa sadar dia membuat konspirasi sebesar itu. Ini aku tapi bukan aku. Aku Sao Feng sekarang, tapi Sao Feng yang asli telah dibunuh olehku. Identitas asliku adalah salah satu dari 12 putra suci Sekte Tianmo. Ketika Sao Feng mengatakan ini, dia mengubah topik pembicaraan. Aku selalu mengagumimu, tapi aku tidak menyangka kalau aku masih meremehkanmu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah jatuh ke dalam RI3 pembunuh iblis, saya bahkan tidak pingsan oleh energi iblis. Apakah kamu setan? Petik 2. Sejujurnya, ini pertama kalinya Ye Bufan melakukan kontak dengan benda ini. Dia pernah bertarung melawan penyihir gelap dan orang-orang di dunia gelap sebelumnya, termasuk biksu jahat dari Tiongkok, tapi dia belum pernah melihat orang yang begitu sulit. Kabut itu ternyata adalah energi iblis. Ya, saya adalah anggota dari Sekte Tianmo, dan saya menggunakan energi iblis. Kali ini saya menyelinap ke alam rahasia Tianluo untuk mendapatkan beberapa manfaat. Sao Feng berkata sambil tersenyum bangga. Saya harus berterima kasih atas semua ini. Awalnya, itu cukup untuk mendapatkan manfaat menurut ide saya, tetapi tindakan Anda sebelumnya menginspirasi saya. Karena itu, saya datang ke istana ramuan terlebih dahulu dan menyiapkan RI3 pembunuh setan. Jika bukan karena metode ini, saya benar-benar tidak yakin bisa menaklukkan begitu banyak dari Anda sekaligus. Oke, sekarang, orang-orang ini telah disebar dan diteleportasi oleh Anda. Saya kebetulan keluar untuk menangkap satu, dan keluar untuk menangkap dua. Hahaha, sekarang semua ramuanmu adalah milikku. Karena kamu telah banyak membantuku, tolong serahkan semua harta yang kamu miliki. Aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Ye Bufan tampak acuh tak acuh, apakah menurutmu aku akan menyerahkannya padamu? Petik 2. Apakah menurutmu masih ada ruang untuk tawar-menawar denganku? Kata-kata Sao Feng. Penuh dengan kebanggaan, dan dia jelas percaya diri. Alasan kenapa aku memberitahumu begitu banyak adalah karena kamu harus mati hari ini. Meskipun Anda mahir dalam formasi, ini adalah formasi 3 iblis surga pembunuh, dan tidak dapat dipecahkan dengan mengetahui formasinya. Ye Bufan berkata, ada cara untuk menghancurkan formasi, dan tidak ada formasi di dunia ini yang tidak dapat dipatahkan. Petik 2. Kamu benar, memang tidak ada formasi di dunia ini yang tidak dapat dipecahkan. Tetapi jika kamu ingin memecahkan formasi iblis 3 pembunuhku, kamu harus memecahkan energi iblisku terlebih dahulu. Tapi sejauh yang saya tahu, melihat seluruh benua Kunlun, hanya ada segelintir orang yang bisa mematahkan roh jahat, jadi sebaiknya Anda menyerah dan jangan sia-siakan usaha Anda. Sao Feng juga terbawa suasana dan memberitahukan semua kunci untuk memecahkan RI3 pembunuh iblis. Dalam pikirannya, bahkan jika dia mengatakannya, itu tidak akan berpengaruh. Pihak lain pasti tidak akan bisa mematahkan sihirnya. Ye Bufan tersenyum tipis, sedikit. Kebetulan sekali, saya salah satunya. Petik 2. Bab 2157 Ki Iblis. Hahaha, nak, apa kamu mencoba menakutiku? Sao Feng tertawa lagi, jika kamu adalah monster tua, aku mungkin masih mempercayaimu. Kamu bilang kamu masih bisa menghancurkan energi iblis di usiamu. Hanya bercanda. Tidak heran jika orang ini tidak percaya bahwa pada usia Ye Bufan,
tidak mudah untuk mencapai keterampilan dan formasi medis, dan bagaimana dia bisa menghancurkan energi iblisnya sendiri. Anda harus tahu bahwa energi iblis adalah fondasi dari sekte Tianmo, sehingga tidak dapat dengan mudah dipatahkan. Bahkan jika orang kuat di alam Dongsu melihatnya, dia hanya dapat menghindarinya untuk sementara. Arai Iblis Surgawi 3 Pembunuhan adalah kartu truf dari sekte Iblis Surgawi. Satu-satunya kelemahan dari susunan ini adalah pengaturannya agak merepotkan, tapi Ye Bufan membelinya kali ini sebelumnya. Kini setelah formasi tersebut berhasil dikerahkan, dia tidak percaya pihak lain bisa menerobosnya. Tapi ketika dia berbicara dengan fasih, dia melihat botol hitam kecil di tangan Ye Bufan. Ambillah dariku. Ye Bufan mengucapkan mantra sihir, dan botol pemurnian iblis naik ke udara, dan kekuatan isap yang besar menutupi seluruh aula ramuan. Meskipun ini pertama kalinya saya melihat energi iblis semacam ini, botol pemurnian iblis seharusnya berguna karena ini adalah mantra gelap. Benar saja, di bawah daya isap yang sangat besar, energi iblis yang awalnya memancar langsung berubah menjadi kepulan asap hitam dan sepenuhnya tersedot oleh botol pemurnian iblis. Saat energi iblis menghilang, fondasi dari Arai 3 Pembunuh Iblis telah dihilangkan, dan kemudian runtuh, dan pemandangan di aula muncul kembali di depan Anda. Sao Feng tertegun sejenak. Dia awalnya bersumpah bahwa pihak lain tidak dapat memecahkannya, tapi itu rusak hanya dalam beberapa menit. Belum lagi, di bawah kekuatan besar botol pemurnian iblis, bahkan energi iblis pada Zhao Mingzhen, Sui Yueli, Lu Sueman dan lainnya sepenuhnya tersedot. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan botol pemurnian iblis kembali ke telapak tangannya. Ada pil hitam seukuran bola tenis meja di bagian bawah botol. Benda ini terkondensasi dari energi iblis, dan dia tidak membutuhkannya untuk saat ini, jadi dia langsung memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Kamu, apa kamu? Melihat botol pemurnian iblis, wajah Sao Feng penuh dengan ketakutan. Begitu energi iblis memasuki tubuh, sangat sulit untuk mengeluarkannya, tetapi pihak lain melakukannya mampu menghapusnya dengan mudah. Botol hitam kecil ini pertama-tama menghancurkan formasi, dan kemudian roh jahat. Itu hanyalah musuh dari sekte iblis surgawi mereka. Tentu saja itu hal yang baik, kata Ye Bufan dan menyimpan botol pemurnian iblis itu. Sao Feng berteriak, berikan padaku, dan aku bisa melepaskanmu hari ini, dan bahkan orang-orang di sekitarmu pun bisa pergi. Lepaskan aku. Kamu harus memikirkan bagaimana cara pergi. Saat ini, Sui Yueli, Zhao Mingzhen, Xia Haoting dan lainnya telah memulihkan kewarasan mereka. Tak satu pun dari orang-orang ini adalah pria dan wanita yang baik. Mereka baru saja terkena Arai 3 Pembunuh Iblis, dan sekarang mereka telah memulihkan kekuatan mereka. Setelah Sui Yueli bangun, dia melihat Ye Bufan dan segera bertanya, kakak senior Ye, apa yang terjadi? Orang ini adalah agen rahasia dari sekte Tianmo. Dia keluar lebih dulu dan membentuk formasi di sini dengan tujuan merampok ramuan kami. Formasi ini baru saja saya hancurkan. Ye Bufan menjelaskan apa yang terjadi dengan singkat dan padat. Zhao Mingzhen dan yang lainnya segera mengetahui bahwa cincin penyimpanan mereka hilang, dan mereka tiba-tiba menjadi marah. Sialan, beraninya kamu berkomplot melawan kami. Pada saat ini, kemarahan mereka yang luar biasa dilampiaskan pada Sao Feng. Masih ada beberapa ramuan yang tersisa untuk mereka, tetapi sekarang sudah dijarah, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Kamu penjahat dari sekte iblis surgawi, berikan aku hidupmu. Dia berteriak dan mengambil tindakan terlebih dahulu. Pedang King Feng di tangannya berubah menjadi cahaya pedang yang memenuhi langit, menenggelamkan Sao Feng dalam sekejap. Meski yang lain juga penuh amarah, mereka tidak mengambil tindakan. Menurut mereka, satu orang saja sudah cukup. Bagaimanapun, Sao Feng adalah yang terlemah di antara mereka sebelumnya dan nyaris tidak berhasil lolos ke babak kualifikasi pemula. Zhao Mingzhen adalah yang terkuat, dia telah mencapai tahap tengah integrasi. Dia juga murid inti dari Senjian Villa dan memiliki ilmu pedang yang sangat bagus. Dengan satu hal turun dan yang lainnya naik, hasilnya secara alami dapat dibayangkan. Zhao Mingzhen bahkan lebih marah. Dia telah dibuat frustrasi oleh Ye Bufan satu demi satu sebelumnya, tapi sekarang dia mulai tidak menunjukkan belas kasihan.
Ada cibiran di sudut mulut Sao Feng, dan wajahnya penuh dengan rasa jijik. Hanya karena kamu ingin melawanku, kamu tertinggal terlalu jauh. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan kanannya, dan bola energi hitam muncul di telapak tangannya, yang langsung berubah menjadi tombak yang panjangnya sekitar 10 kaki. Hancurkan! Sao Feng memegang pistolnya dengan satu tangan dan menusuknya dengan santai. Saat cahaya hitam mengenai pedang, itu menembus langsung ke langit. Lalu terdengar suara tajam, cahaya pedang menghilang, dan kemudian sesosok tubuh terbang mundur, seteguk darah menyembur ke udara. Zhao Mingzhenlah yang terlempar. Saat kakinya mendarat, ada celah di pedang King Feng di tangannya. Pada saat yang sama, ada luka berdarah sepanjang satu kaki di bahu kanannya, yang berlumuran darah. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Zhao Mingzhen pada tahap awal integrasi bahkan tidak dapat memblokir gerakan lawan. Kakak senior Zhao, kamu baik-baik saja. Seorang murid dari Villa Pedang Ilahi dengan cepat mengeluarkan obat sakit emas dan datang untuk menghentikan pendarahan Zhao Mingzhen. Namun kemudian ia terkejut saat menemukan lapisan tipis udara hitam muncul di permukaan lukanya, dan obat sakit emas di atasnya tidak berpengaruh sama sekali. Sui Yueli melangkah maju dan berkata, tidak ada gunanya, itu energi iblis. Lukanya tidak dapat disembuhkan kecuali jika dihilangkan seluruhnya. Zhao Mingzhen mengabaikan luka-lukanya dan memandang Sao Feng dengan ekspresi ngeri, kamu telah menyembunyikan semuanya kali ini, kultivasi. Ya, saya adalah salah satu dari 12 putra suci Sekte Setan Surgawi. Bagaimana saya bisa sama dengan kalian semut? Sao Feng tertawa liar saat berbicara, dan kemudian auranya tiba-tiba meletus, mencapai puncaknya dalam sekejap. Kamu sebenarnya berada di puncak integrasi. Ekspresi Sui Yueli menjadi sangat jelek ketika dia melihat kultivasi pihak lain. Meskipun ada banyak orang di pihak mereka, mereka yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi hanya berada di tahap tengah fusi, dan jika mereka digabungkan, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan mereka di puncak fusi. Hal yang paling mengerikan adalah energi iblis dari Sekte Setan Surgawi. Meskipun benda ini tidak beracun, ia lebih kuat dari racun. Pada saat yang sama, dia memikirkan pertanyaan lain. Bagaimana Ye Bufan menyelamatkan semua orang seperti dia sebelumnya ketika mereka semua terkontaminasi energi iblis dan pingsan? Saat ini, penampilan Sao Feng juga telah berubah. Ia tidak lagi penurut seperti dulu, melainkan memiliki sosok yang tinggi dan wajah yang garang. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu terkejut? Puncak integrasi yang awalnya aku capai hanya selangkah lagi dari alam transformasi ilahi, jadi aku ingin mencari beberapa peluang bersamamu. Tampaknya cukup bagus sekarang. Aku telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke alam rahasia Tianluo ini. Pada titik ini, matanya tertuju pada Sui Yueli dengan rakus. Gadis kecil itu tidak buruk. Tidak hanya kultivasinya telah mencapai tahap integrasi, tetapi dia juga memiliki tubuh yin murni. Jika dia dapat memberi makan putra suci ini sedikit saja, dia mungkin dapat menerobos ke alam dewa transformasi. Petik 2. Kamu mencari kematian. Sui Yueli sangat marah. Dia mengulurkan tangannya dan pedang es sepanjang 3 kaki muncul di telapak tangannya. Udara dingin masih tersisa, dan suhu di seluruh aula sepertinya telah turun puluhan derajat di dalam sekejap. Kemudian semua orang yang hadir menerima pesannya. Chuanyin berkata, saya akan menjerat orang ini. Setiap orang harus segera melarikan diri dan membawa berita ini kembali ke sekte. Setelah mengatakan itu, pedang es di tangannya meledak dengan energi dingin yang menggigit, dan dengan kekuatan menghancurkan dunia, dia menebas ke arah Sao Feng. Bab 2158 biarkan Anda berpura-pura menjadi 13. Apakah kamu ingin pergi? Tidak semudah itu. Sao Feng mengayunkan tombak ajaib di tangannya, dan energi pedang Sui Yueli sepenuhnya dinetralkan. Kemudian dia menggerakkan kakinya dan berjaga di depan istana pengobatan spiritual. Kalian semua akan mati hari ini. Tidak ada yang bisa keluar. 3 sekte besar, setidaknya Zhang He dan 4 diaken lainnya harus hadir. Begitu beritanya bocor, dia juga akan mati. Karena itu, dia telah memutuskan untuk membunuh mereka, setidaknya untuk menjaga orang-orang ini tetap di sini. Melihat jalan keluarnya diblokir,
Zhao Mingzhen dan yang lainnya sepenuhnya melepaskan ilusi mereka. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berteriak dengan tatapan tajam, "Jika kita semua bekerja sama, saya tidak percaya kita tidak bisa menghadapi orang ini." Pada titik ini, semua orang yang hadir hanya bisa bertarung sampai habis kematian. Lagi pula, tidak lama lagi alam rahasia Tianluo akan ditutup. Ayo kita bertindak bersama, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Teriak Sui Yueli dengan marah. Menurutnya, dia hanya bisa bertarung sampai mati dengan beberapa darinya, tidak mempertimbangkannya sama sekali. Dalam kesadarannya, dia masih merasa bahwa pihak lain hanya kuat dalam formasi medis, dan dalam hal kultivasi sejati, dia pada akhirnya lebih rendah. Pedang es di tangannya terus melambai, dan untaian kecil es melesat keluar, bercampur dengan pedang yang sangat tajam. Air adalah es adalah air, potongan 1000 pisau benang es adalah keterampilan rahasia eksklusif Paviliun Tianshui. Benang es itu terus terbang mengikuti tarian ujung pedang, seolah tak ada habisnya, bergulir ke arah Cao Feng. Zhao Mingzhen juga bergerak mendekat, dan pedang King Feng di tangannya sekali lagi menggunakan 10.000 pedang Guizhong. Cahaya pedang di langit akhirnya berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya sekitar 10 kaki, dan menebas ke bawah. 5 petir membunuh langit. Xia Haoting di sini juga menggunakan keahlian khususnya menekan bagian bawah kotak. Segel di tangannya terus terbalik, dan 5 petir setebal paha orang dewasa muncul di udara dan menyerang Sao wajah Feng. Pada saat yang sama, murid lain dari Paviliun Tianshui, Villa Senjian, dan Sekte Lei Yun juga mencoba yang terbaik untuk membunuh Sao Feng bersama-sama. Ketika menyangkut hidup atau mati mereka sendiri, orang-orang ini tidak keberatan dan telah menggunakan keterampilan unik mereka untuk memenangkan hati orang lain. Serangan gabungan dari 3 sekte besar sangat menakutkan. Jika itu adalah orang lain, mereka akan menghindarinya bahkan jika mereka tidak melarikan diri, tapi Cao Feng tidak takut. Itu hanya sekelompok semut. Pistol hitam di tangannya bergetar, dan tiba-tiba memenuhi langit dengan kekuatan. Dalam sekejap, itu menghancurkan benang es yang diubah oleh energi pedang menjadi beberapa bagian dan menghilang ke dalam kehampaan. Tebasan 1000 bilah benang es patah, dan Sui Yueli terguncang dan terbang mundur. Pistol hitam di sini baru saja menembus, dan dia meninju Zhao Mingzhen dengan tangan kirinya. Permukaan tinjunya ditutupi dengan energi iblis hitam, dan bertabrakan dengan pedang King Feng. Hanya ada bunyi klik, tapi tinjunya tidak rusak sama sekali. Tapi pedang King Feng pecah menjadi 2 bagian dengan 1 pukulan. Belum lagi, kekuatan tinju yang tersisa menghantam dada Zhao Mingzhen lagi, membuatnya langsung terbang. 2 yang terkuat tersingkir dalam sekejap mata, dan kemudian sosoknya berubah menjadi kabut hitam dan menghilang, dan 5 guntur Xia Haoting meledakkan segala sesuatu di langit. Sebelum dia pulih, Cao Feng sudah muncul di belakangnya, dan dengan tamparan tangannya, dia terbang keluar. Semua ini dilakukan dalam sekejap mata, dan Cao Feng dengan mudah memecahkan 3 yang paling kuat. Murid yang tersisa, yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah, mampu menembak mereka dengan 1 tembakan, dan mereka segera dibuang seperti daun-daun berguguran tersapu angin kencang. Semua orang terluka dan muntah darah, dan 3 orang tewas di tempat. Pada saat ini, seekor ular merah kecil dengan tergesa-gesa melintas ke arah wajah Cao Feng seperti kilat. Ternyata Garina yang bersembunyi di dekatnya lah yang mengambil tindakan. Ular kecil itu adalah serangga berbisa terkuatnya. Begitu dia melihatnya, ular itu berlari ke leher Cao Feng dan membuka mulutnya, siap menggigitnya. Namun saat ini, kabut hitam muncul dan langsung membungkus ular kecil itu. Ular kecil itu meronta mati-matian, namun tetap tidak bisa mengusir roh jahat tersebut, dan akhirnya berubah menjadi bola nanah dan darah. Melihat adegan ini, Sui Yueli, yang baru saja menstabilkan sosoknya, memiliki keputusasaan di matanya. Kesenjangan antara tahap tengah integrasi dan tahap puncak integrasi terlalu besar, seperti jurang alami, dan tidak dapat dijembatani dengan jumlah mereka. Hal yang sama berlaku untuk yang lain. Meskipun mereka semua adalah murid sekte besar, ini adalah pertama kalinya mereka melihat lawan yang begitu kuat. Jika ini terus berlanjut, meski mereka tidak terbunuh di tempat, mereka semua akan terjebak di sini.
Jiang Fangzhu dan yang lainnya mengeluarkan senjata mereka, tetapi mereka dihentikan oleh Ye Bufan dari belakang. Jangan bertindak gegabah, kamu bukan tandingannya. Melihat reaksi semua orang, Cao Feng tertawa bangga, hahaha, semut adalah semut, mereka sangat rentan. Setelah cukup tertawa, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Sui Yueli, gadis kecil, kemarilah dan berikan aku Yuan Yinmu. Aku bisa membuatmu tetap hidup. Petik 2. Kamu sedang bermimpi. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkan pencuri jahat sepertimu berhasil. Setelah Sui Yueli mengatakan itu, momentum di tubuhnya meningkat dengan cepat, energi sejatinya berjalan dengan liar, dan dia akan meledakkan energi aslinya. Tetapi pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba keluar dan menembus ke dalam dantiannya, awalnya kekerasan energi yang tak tertandingi segera menjadi tenang. Kamu, Sui Yueli tampak ngeri. Haha, di depan putra suci ini, kamu tidak bisa mati bahkan jika kamu ingin. Cao Feng menjadi semakin bangga, tertawa liar. Zhao Mingzhen dan Xia Haoting sudah terluka, dan mereka benci melihat wanita itu mereka suka diintimidasi oleh orang lain. Matanya menyemburkan api, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan tidak. Bagaimanapun juga, perbedaan dalam kultivasinya terlalu besar. Sui Yueli menutup matanya dengan putus asa, dan dua air mata kristal jatuh di pipinya yang indah. Tapi pada saat ini, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul di Cao Feng, terdengar suara yang tajam, lalu terbang keluar. Aku memintamu untuk berpura-pura berusia 13 tahun. Ada dua tipe orang yang paling aku benci, yang pertama adalah pria yang menindas wanita, dan yang kedua adalah pria yang berpura-pura berusia 13 tahun. Untuk orang sepertimu yang berpura-pura pintar dan menindas wanita, aku akan mencambukmu dengan keras. Sebelum Cao Feng mengetahui apa yang sedang terjadi, lebih dari selusin mulut besar menamparkan wajahnya satu demi satu. Lalu dia menendang perut bagian bawah, dan dia menembak dengan keras, aula utama. Ketika dia bangkit dari tanah dan melihat ke atas, dia melihat Ye Bufan sudah berdiri di depan Sui Yueli. Sui Xianzi, kamu baik-baik saja. Petik 2. Pada saat ini, ada keheningan di aula. Tidak ada yang menyangka Ye Bufan akan memiliki tingkat kultivasi yang kuat. Sebelumnya, mereka semua mengira pria ini mengetahui keterampilan medis, alkimia, dan formasi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa tingkat kultivasinya juga sangat kuat. Meskipun Xia Haoting tahu bahwa Ye Bufan sangat kuat sebelumnya, dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa menjadi begitu kuat bahkan pada tingkat tertinggi. Dia ingin menantang lawannya lagi dan lagi, berpikir bahwa dia memiliki keunggulan absolut dalam kultivasi. Sekarang dia menyadari bahwa dia adalah bajingan dibandingkan dengan yang lain. Mata Sui Yueli penuh dengan ekspresi kompleks, mulai dari keterkejutan hingga rasa terima kasih sulit dipercaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pria yang begitu baik dan sempurna di dunia ini. Dan pada saat ini, raungan penuh amarah terdengar, ya, aku akan membunuhmu. Cao Feng meraung, dan senjata ajaib di tangannya berubah menjadi cahaya hitam, menusuk ke arah Ye Bufan dengan niat membunuh yang luar biasa. Bab 2159 kuat namun sederhana. Cao Feng menggunakan seluruh kekuatannya kali ini, dan sebuah tombak mengeluarkan paksaan besar yang menyapu seluruh tempat. Bahkan orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan aura pembunuh yang luar biasa dan mundur terus-menerus. Baru kemudian mereka menyadari betapa menakutkannya orang ini. Ternyata dia belum pernah menunjukkan kekuatan penuhnya sebelumnya. Di saat yang sama, Sui Yueli dan yang lainnya juga mengkhawatirkan Ye Bufan. Bahkan Xia Haoting, Zhao Mingzhen dan yang lainnya juga seperti ini. Meskipun mereka membenci Ye Bufan, ini adalah pukulan terakhir mereka yang menyelamatkan nyawa. Wajah Cao Feng galak, dan dia mengertakkan gigi karena kebencian. Sejak dia datang ke Kekaisaran Daxing, dia selalu menjadi orang yang bermain dengan semua orang, dan terlebih lagi saat ini. Perasaan mengendalikan situasi secara keseluruhan membuatnya sangat nyaman. Saya tidak pernah menyangka bahwa ketika Ye Bufan muncul, dia benar-benar merusak situasi. Alih-alih mengambil keuntungan, dia malah ditampar dengan keras. Sebagai putra suci dari Sekte Iblis Surgawi,
dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Saat ini, dia ingin membunuhnya dengan satu tembakan. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah tembakan kekuatan penuh ini hanya menembus bayangan, dan Ye Bufan telah menghilang. Sao Feng terkejut. Pihak lain menghilang. Sebelum dia sadar, telapak tangan familiar itu muncul di hadapannya lagi, dan dengan suara yang tajam, seluruh tubuhnya ditarik keluar lagi. Sialan, Sao Feng terbang puluhan meter, paru-parunya hampir meledak. Meskipun tamparan ini tidak terlalu menyakitkan, itu sangat menghina. Sebagai putra suci yang bermartabat dari Sekte Iblis Surgawi, mulutnya ditampar satu demi satu. Dulu bisa disebut serangan diam-diam karena saya terlalu ceroboh, tapi sekarang apa maksudnya? Ye Bufan, kamu mati. Sao Feng benar-benar marah. Dia berteriak keras dan senjata ajaib di tangannya terbang keluar. Kali ini, senjata itu tidak menusuknya. Sebaliknya, senjata itu langsung berubah menjadi jaring hitam besar di bawah tudungnya. Senjata ajaib itu awalnya terkondensasi dari energi iblis, begitu pula jaring hitam yang terbentuk pada saat ini. Energi iblis yang tersisa memberikan perasaan menakutkan dan menakutkan kepada orang-orang. Benda ini sangat cepat dan luasnya sangat besar sehingga Ye Bufan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia diselimuti di dalamnya. Melihat pemandangan ini, Sao Feng tertawa terbahak-bahak. Anak muda bernama Ye, sekarang izinkan saya menunjukkan kekuatan senjata ilahi klan iblis saya. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk meraih, dan jaring besar itu dengan cepat menyusut, mengikat Ye Bufan dengan erat. Kemudian energi iblis itu tercekik, tampaknya mencoba melahap jiwa dan raganya. Ekspresi Sui Yueli dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak menyangka orang ini begitu kuat. Terlebih lagi, senjata ini sangat aneh sehingga bisa berubah-ubah. Jika Ye Bufan dikalahkan, mereka juga akan dikuburkan bersamanya. Menurutmu seberapa kuat dirimu? Apakah menurutmu jaring yang rusak ini dapat mengikatku? Tepat ketika semua orang sangat cemas, suara Ye Bufan yang penuh penghinaan terdengar. Wah, apa gunanya sombong? Ini adalah senjata ajaib klan iblisku. Sekali terperangkap, bahkan para dewa pun tidak bisa melarikan diri. Sao Feng baru setengah bicara ketika matanya tiba-tiba melebar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Di bawah tatapan semua orang, api ungu mekar dari tubuh Ye Bufan, dan kemudian perlahan meluas, menutupi seluruh tubuhnya. Kemanapun api ungu lewat, energi iblis hitam segera menghilang, dan bahkan jaring hitam pun terbakar hingga menjadi ketiadaan. Aku, bagaimana ini mungkin? Ini adalah senjata ajaib. Di mata Sao Feng yang terkejut, api ungu membakar jaring hitam besar itu dengan bersih. Ye Bufan mendapatkan kembali kebebasannya, bertepuk tangan, dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, jika kamu memiliki keterampilan lain, tunjukkan saja. Aku akan bertarung denganmu. Setelah berbicara, Sao Feng mengangkat tangannya dan melambai, dan bola energi hitam berubah menjadi anak panah tajam dan ditembakkan langsung ke dada Ye Bufan. Orang ini terlihat mengancam, tapi kemudian dia tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, sosoknya berkedip dan dia berubah menjadi kabut hitam. Ini adalah teknik pelarian iblis surgawi. Kakak senior Ye, dia melarikan diri. Sebagai murid inti dari Sekte Bintang 8, Sui Yueli juga berpengetahuan luas dan segera melihat niat sebenarnya Sao Feng. Di permukaan, orang ini memasang postur putus asa, namun nyatanya dia tahu bahwa dia bukan tandingannya, jadi dia berpura-pura dan bersiap untuk melarikan diri. Teknik pelarian iblis surgawi adalah keterampilan penyelamatan nyawa paling terkenal dari Sekte Iblis Surgawi. Setelah digunakan, teknik ini segera berubah menjadi kabut, membuatnya sulit untuk dipertahankan. Kamu ingin melarikan diri, itu tidak semudah itu. Ye Bufan tersenyum dingin, matanya berkedip, dan dia menembakkan dua garis api ungu, yaitu mata Li Huo. Setelah dua sinar api ditembakkan, mereka segera berubah menjadi dua naga api. Yang satu menghadap pedang tajam yang diubah dari energi iblis, dan memurnikannya sepenuhnya dalam sekejap. Yang lainnya menembak langsung ke arah kabut hitam yang telah diubah oleh Sao Feng. Garis api melewati kabut hitam, dan kemudian kabut hitam itu menghilang seketika.
Dengan teriakan melengking, sosok Sao Feng terjatuh. Pada saat ini, seluruh tubuhnya terbakar dengan api ungu, yang tidak dapat dipadamkan dengan cara apapun. Kamu sebenarnya memiliki sesuatu yang aneh. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan memiliki begitu banyak harta di tubuhnya, dan bahkan api aneh yang legendaris, yang telah dimurnikan sepenuhnya sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya. Pada saat ini, ada keheningan di aula, dan semua orang memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka Ye Bufan bisa menjadi begitu kuat. Wajah Zhao Mingzhen terbakar. Dia telah menantang lawan yang begitu kuat sebelumnya. Mata Sui Yueli sangat dalam. Dia adalah wanita yang sangat bangga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sebelum ini, tidak ada pria yang bisa menarik perhatiannya, termasuk Zhao Mingzhen dan Xia Haoting. Termasuk kemudian melihat keunggulan Ye Bufan, dia juga merasa bahwa pria seperti itu hanya bisa unggul dalam keterampilan medis, alkimia, formasi, tetapi dia tidak akan pernah bisa mengungguli dia dalam kultivasi. Tapi sekarang dia telah sepenuhnya membalikkan konsep ini. Pria sempurna memang ada di dunia ini. Garina ketakutan untuk beberapa saat. Dia pernah bermain melawan Ye Bufan di pertandingan kualifikasi rookie. Jika lawan menunjukkan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan sepersepuluhnya tidak akan mampu melawannya. Orang-orang di Universitas Suimu sangat bersemangat. Inilah dekan yang ada dalam pikiran mereka, yang berkuasa dan rendah hati. Ada sedikit rasa kesepian dalam ekspresi bersemangat Li Qingsu. Dia selalu merasa bahwa dia adalah seorang jenius seni bela diri dan tidak pernah menyerah, tetapi dia harus menundukkan kepalanya di depan pria ini. Tidak banyak perbedaan saat keduanya pertama kali bertemu, namun kurang dari sebulan telah berlalu, dan kini mereka hanya bisa melihat ke atas. Ye Bufan melangkah mendekat dan melihat bahwa Sao Feng benar-benar halus. Hanya ada tanda hitam kecil dengan tulisan suci tertulis di atasnya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah salah satu dari 12 putra suci Sekte Setan Surgawi, dan tampaknya inilah buktinya. Ia tidak tertarik dengan identitas, namun brand ini mampu bertahan di Burning Sky Purple Flame, meski berumur pendek, sudah pasti bagus. Dia memasukkan tanda itu ke dalam ring penyimpanan. Lalu melambaikan tangannya, sudah hampir waktunya, ayo keluar. Bab 2160, Pil Transformasi Dewa. Ketika mereka keluar dan melihat langit yang luas, semua orang menghela nafas lega. Ketika dia datang ke sini, Zhang He secara khusus menyuruhnya untuk tidak tinggal di gua di sini. Jika tidak, dia tidak akan bisa dipindahkan keluar dari alam rahasia Tianluo. Sekarang di luar benar-benar aman, yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu teleportasi. Sui Yueli mendatangi Ye Bufan, dengan dua rona merah di wajahnya yang dingin, dan matanya dipenuhi rasa terima kasih. Kakak senior Ye, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Dia sudah putus asa sebelumnya. Jika Ye Bufan tidak tiba-tiba mengambil tindakan, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mati. Pada akhirnya, dia hanya bisa menanggung semua penghinaan, dan konsekuensinya bisa dibayangkan sangat menyedihkan. Ye Bufan tersenyum, tidak apa-apa, ini hanya sedikit usaha. Senior Ye, aku juga berterima kasih padamu. Garina juga membungkuk kepada Ye Bufan. Di belakangnya adalah Hai Chenggong, keduanya dengan penuh rasa terima kasih. Secara logika, Ye Bufan menyelamatkan seluruh tim mereka, dan murid dari Villa Senjian dan Sekte Leiyun juga harus datang untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tapi Xia Haoting, Zhao Mingzhen dan Ye Bufan semuanya punya masalah, jadi mereka menoleh ke samping tanpa menoleh. Melihat tidak ada pergerakan dari mereka, murid-murid yang tersisa terlalu malu untuk datang meskipun mereka menginginkannya, dan akhirnya memilih untuk mengabaikan mereka. Ye Bufan tidak peduli tentang ini, dia menyapa murid-murid Paviliun Tiansui dan memimpin orang-orang dari Universitas Suimu menuju kejauhan. Sui Yueli mengira dia marah, menghela nafas, dan menatap Xia Haoting dan Zhao Mingzhen dengan mata jijik. Menurut pengetahuannya, Ye Bufanlah yang menyelamatkan nyawa semua orang, jika tidak, mereka semua akan mati di tangan Sao Feng. Saat ini, tidak peduli seberapa besar festivalnya, Anda harus melepaskannya dan datang untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup Anda. Saat ini, kedua orang ini masih memilih bermusuhan,
yang menunjukkan keluasan dan karakter mereka. Ye Bufan dan yang lainnya bergerak sangat cepat, dan mereka tiba di lembah yang tenang dalam waktu singkat. Dia mengeluarkan pengatur waktu dan melihatnya. Tinggal kurang dari 1 jam sebelum 3 hari. Kemudian dia mengeluarkan kuali Dewa Obat, menyuruh Jiang Fangzhu dan beberapa orang untuk melindunginya, dan kemudian mulai membuat alkimia. Meskipun dia akan meninggalkan alam rahasia Tianluo, perasaan krisisnya tidak berkurang sama sekali. Orang-orang dari keluarga kerajaan-kerajaan Daxing harus berjaga di luar. Meski tangan dan kaki mereka sangat bersih, siapa tahu jika keluarga kerajaan punya alat komunikasi lain. Jika dia mengetahui bahwa dia telah membunuh Tuo Bayang dan Tuo Basuang, dia akan mendapat masalah besar. Bahkan jika keluarga kerajaan tidak mengetahuinya, dengan perilaku buang air kecil yang ditunjukkan oleh Zhao Mingzhen dan Xia Halting, mereka pasti akan mengajukan tuntutan hukum setelah mereka keluar. Tidak peduli apakah Villa Senjian dan Sekte Lei Yun peduli dengan hal ini atau tidak, saya memiliki begitu banyak harta di tubuh saya, serta mata air spiritual dari langit dan bumi, jadi saya jamin tidak ada yang akan iri. Bagaimanapun, prioritas utama saat ini adalah meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak mungkin. Tidak mungkin meningkatkan tingkat kultivasi seseorang dalam waktu sesingkat itu, namun masih mungkin untuk meningkatkan kekuatan mentalnya. Ia juga memiliki kartu Truth Divine Soul Sword, yang juga dapat membunuh musuh dan menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Karena itu, dia meluangkan waktu untuk mulai menyempurnakan ramuan itu. Dia sekarang memiliki banyak ramuan di tangannya. Selama dia tidak memurnikan ramuan khusus, bahan obat umum sudah lengkap dan jumlahnya banyak. Sekitar 1/4 jam kemudian, aroma ramuan yang kuat keluar, dan 9 pil hitam jatuh ke tangannya. Ini adalah pil transformasi Sen yang dimurnikan dari mata air jiwa yang bergizi. Pil ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual seorang biksu secara signifikan, dan efeknya jauh lebih baik daripada pil jiwa yang bergizi. Biasanya saat memurnikan ramuan ajaib, Anda hanya perlu menambahkan beberapa tetes mata air bergizi, tetapi untuk meningkatkan kemanjuran obatnya, dia menambahkan jumlahnya 100 kali lipat. Tapi dia tidak merasa sedih sama sekali, siapa yang memiliki begitu banyak mata air bergizi di tangannya. Karena itu, setelah ramuan itu dilepaskan, 3 pola ramuan emas muncul di sana, yang jelas merupakan ramuan berkualitas tinggi. Selesai. Ye Bufan memberikan 2 pil kepada masing-masing dari 3 orang Jiang Fangzhu, dan kemudian meminum 3 pil untuk dirinya sendiri. Beberapa orang masing-masing menelan pil tersebut dan mulai meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Ye Bufan mengambil pil transformasi dewa dan melelehkannya. Kemudian perasaan sejuk mengalir langsung ke istana Niwan, dan perasaan lega yang tak terlukiskan datang dari lautan kesadaran. Di bawah nutrisi ramuan, kekuatan mental di laut kesadaran meningkat dengan cepat, mencapai tahap tengah alam Dongsu dalam waktu hampir beberapa menit, diikuti oleh tahap akhir alam Dongsu. Setelah penyerapan dan pemurnian pil pengubah dewa, kekuatan mentalnya telah mencapai tahap akhir alam Dongsu. Ye Bufan merasakan ledakan ekstasi di dalam hatinya, tapi dia tidak berhenti, dan kemudian memasukkan pil transformasi dewa lagi ke dalam mulutnya. Kemudian kekuatan mental mulai naik lagi, menerobos belenggu alam Dongsu dan mencapai puncak alam Dongsu. Kita telah mencapai puncaknya, coba lagi. Ye Bufan menahan kegembiraannya dan memasukkan pil ajaib terakhir ke dalam mulutnya. Setelah ramuannya mencair, meskipun kekuatan mentalnya agak meningkat, levelnya jauh lebih rendah dari sebelumnya, yang jauh dari cukup untuk mencapai hambatan pada periode Mahayana. Ye Bufan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa dia telah bertindak terlalu tergesa-gesa. Meskipun pil transformasi memiliki efek yang sangat baik dalam meningkatkan kekuatan mental, namun juga terbatas dan tidak dapat ditingkatkan tanpa batas. Sekarang hasilnya sudah sangat bagus. Dengan kultivasinya di tahap tengah integrasi, dia dapat memiliki kekuatan mental yang sebanding dengan puncak Dongsu. Jika dia mengatakannya, itu mungkin akan mengejutkan banyak orang. Ye Bufan menyebarkan kesadaran spiritualnya, yang 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Dia bisa melihat dengan jelas dalam radius beberapa mil. Kuat, sangat kuat. Mengesampingkan kegembiraannya, dia melihat ke arah Jiang Fangzhu dan orang lain di sebelahnya.
Beberapa orang telah meminum pil transformasi Sen. Di antara mereka, Lu Sueman dan Li Qingzu telah meningkat pesat. Tingkat kultivasi mereka pada tahap awal integrasi, tetapi kekuatan mental mereka telah mencapai tahap akhir integrasi. Sebagai perbandingan, Jiang Fangzhu sedikit lebih buruk. Dia berada di tahap tengah integrasi, dan kekuatan mentalnya mencapai tahap akhir integrasi, yang hanya merupakan peningkatan kecil. Tidak mengherankan jika budidayanya pada awalnya didasarkan pada penyerapan dan pemurnian Dewa Mata Jahat Dao. Sudah sangat jarang terjadi peningkatan seperti itu dalam waktu singkat. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Peningkatan beberapa orang masih lebih kecil dari yang diharapkan. Bahkan jika mereka diberi lebih banyak pil ajaib, akan sulit untuk terus meningkat. Tampaknya alasan mengapa kekuatan mental saya jauh lebih tinggi daripada kultivasi saya adalah, pertama, karena Chaos Ki, dan kedua, teknik pengembangan kesadaran ilahi. Pisau kesadaran ilahi bukan hanya senjata pembunuh yang ampuh, tetapi juga dapat terus mengkonsolidasikan lautan kesadaran selama proses kultivasi, sehingga sangat meningkatkan kapasitas kekuatan mental. Dia sedikit kecewa, tetapi Jiang Fangzhu dan yang lainnya sangat bersemangat. Terutama Lu Sueman dan Li Qingzu, mereka telah berlatih sejak kecil dan tentu tahu betapa sulitnya meningkatkan kekuatan mental mereka. Sekarang sudah ditingkatkan 2 level dalam waktu kurang dari setengah jam. Pada saat ini, sudah waktunya alam rahasia Tianluo terbuka, dan gelombang energi mulai muncul di udara di atas kepala mereka. Kemudian pusaran lubang hitam besar muncul, diikuti oleh kekuatan isap yang sangat besar, yang menggulung keempat orang itu bersama-sama dan memindahkan mereka keluar. Hal yang sama berlaku untuk Sui Yueli dan orang lain di sisi lain, yang juga dikirim keluar dari alam rahasia Tianluo. Danau Mingyue Kekaisaran Daxing, puluhan ribu orang telah berkumpul di sini saat ini, semuanya menunggu pembukaan dunia rahasia Tianluo. 2 pria parubaya yang memimpin adalah Lei Qianjue, pemimpin sekte Lei Yun, dan Tuo Bahongyi, Kaisar Kekaisaran Daxing.